Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sunandar dari kelas P3G dengan NIM 240209502054. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai resource allocation graph dan penanganan serta perbaikan deadlock. Jadi tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi yang dibimbing oleh Bapak dosen Fadli Ramanwaso SPD MPD. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu resource allocation graph atau yang disebut dengan graf alokasi sumber daya. Jadi graf alokasi sumber daya ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara proses dan sumber daya dalam sistem. Yang pertama itu ada node proses yang melambangkan proses dalam sistem. Yang kedua itu node sumber daya yang melambangkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga itu @G permintaan yang dimana dari proses ke sumber daya menunjukkan bahwa proses meminta sumber daya. Yang keempat itu @G alokasi yang dimana dari sumber daya ke proses menunjukkan bahwa sumber daya sedang digunakan oleh proses. Jika graf mengandung siklus, maka ada kemungkinan terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya penanganan deadlock. Jadi, deadlock ini terjadi ketika sekelompok proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain tanpa ada kemungkinan penyelesaian. Ada beberapa strategi untuk menangani deadlock. Yang pertama itu pencegahan deadlock. Mencegah salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Yang kondisi pertama itu mutual exclusion atau yang biasa disebut dengan saling mengunci. Gunakan sumber daya yang dapat di-share jika memungkinkan. Yang kedua, hold and wait, yaitu menahan dan menunggu. Proses harus meminta semua sumber daya di awal. Yang ketiga, no preemption, atau tidak bisa diambil paksa. Izinkan pengambilan paksa sumber daya dari proses. Yang keempat, circular wait, atau menunggu secara melingkar. Tetapkan urutan numerik pada sumber daya untuk mencegah siklus. Penanganan yang kedua itu deteksi dan pemulihan. Mendeteksi deadlock dengan menggunakan graf alokasi sumber daya atau algoritma pendeteksian siklus. Selanjutnya pemulihan, terminasi salah satu atau beberapa proses, pengambilan paksa atau preemption sumber daya dari proses tertentu. Yang ketiga itu penghindaran deadlock, menggunakan algoritma seperti Bankers algorithm untuk memastikan sistem tetap dalam keadaan aman sebelum mengalokasikan sumber daya. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.